Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai doa permohonan kepada Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus dalam Injil Lukas mengatakan begini, "Aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu." Renungan ini atas sabda Tuhan yang baru saja saya sampaikan sering mengantar pada pandangan umum dari umat bahwa kita boleh minta apa saja kepada Tuhan dan pasti akan dikabulkan asal kita percaya. Renungan macam ini sering membuat kita kaget karena dalam pengalaman kita sehari-hari tidak semua permohonan kita kepada Tuhan itu dikabulkan. Ada begitu banyak pengalaman ketika kita memohon ini itu, dan itu tidak terjadi. Saya merasa bahwa renungan ini sebenarnya bukan berbicara mengenai kita boleh minta apa saja dan pasti akan Tuhan berikan. Artinya kita minta A, mohon A, dan Tuhan ngasih A. Kita mohon B, dan Tuhan ngasih B. Sebab dengan cara seperti itu sebenarnya secara tidak langsung dan tidak sadar, kita menempatkan Tuhan Allah atau Allah Bapa kita sebagai tukang pengabul doa. Dalam tanda kutip, Allah Bapa kita tempatkan sebagai pelayan kita untuk tukang mengabulkan doa. Di sini kita melupakan kebebasan dan kemerdekaan kehendak Allah atas diri kita. Maka sebenarnya kita mesti berpangkal pada hal yang paling mendasar yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam keseluruhan bacaan. Ketika tadi bacaan mengenai mintalah kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, dan seterusnya itu, Yesus pertama-tama mau berbicara mengenai Allah Bapa yang begitu murah hati, yang begitu baik. Karena Tuhan juga berkata, "Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Jika kita saja yang jahat memberikan yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Jadi ujungnya, dan ini yang paling mendasar dari seluruh fondasi doa permohonan kita adalah bahwa Allah sungguh murah hati dan Allah itu maha baik, melebihi dari semua manusia tentu saja di dunia ini. Tetapi kebaikan Allah, kemurahan hati Allah itu bukan sesuatu yang sifatnya masih kita dambakan atau kita nanti-nantikan. Kemurahan hati Allah, belas kasih Allah, kebaikan Allah yang tak terbatas itu sudah diberikan, sudah dianugerahkan melalui Yesus Kristus Tuhan kita, putranya. Sebab dengan wafatnya di salib, Yesus Kristus Tuhan kita telah memberikan hidupnya, yaitu hidup Allah Bapa yang dianugerahkan kepada kita, umatnya, melalui dirinya Yesus Kristus. Dan hidup Allah itu kita terima dan kita tanggapi berkat Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita.
Wafatnya di salib adalah anugerah Allah paling besar. Dan itulah yang paling pokok yang sudah diberikan kepada kita. Dan setiap perayaan Ekaristi, korban salib itu dihadirkan di atas altar. Tidak dalam bentuknya yang asli, berdarah-darah di atas gunung Golgota dahulu 2000 tahun yang lalu, tetapi dalam rupa roti dan anggur yang bisa kita pandang dan kita sambut dalam komuni suci. Lalu dalam adorasi Ekaristi, sakramen Maha Kudus atau hosti suci itu yang sungguh-sungguh adalah Tuhan, adalah anugerah terbesar Allah kepada dunia. Karena sakramen Maha Kudus yang adalah tubuh Tuhan itu adalah hidup Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Dan itu sudah diberikan dan sekarang ada di depan kita saat kita adorasi. Maka apapun yang kita mohon, sebenarnya semuanya bergantung pada kebaikan Allah. Dan saya yakin kalau ada doa konkret kita yang tidak terkabul, bukan karena Allah tidak baik dan tidak suka kita bahagia dengan permohonan kita, tapi barangkali saja permohonan kita itu tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Allah yang selalu melampaui pikiran kita, tapi juga selalu lebih baik dan terbaik bahkan untuk hidup kita. Dan hidup Allah sudah diberikan dan itu cukup. Saya kadang berpikir begini, barangkali seandainya setiap doa kita apapun itu dikabulkan Tuhan, jangan-jangan Tuhan Allah melihat kalau doa kita yang konkret itu dikabulkan, kita menjadi lebih jauh dari Tuhan. Mungkin karena sombong, mungkin karena menjadi lebih merasa hebat daripada yang lain, lebih suci dan seterusnya. Maka itu akan membahayakan relasinya kita dengan Tuhan. Tuhan melihat bahwa anugerah yang diberikan kepada kita, doa yang dikabulkan darinya adalah apa yang semakin mendekatkan kita dengan Tuhan. Dan dengan hidupnya yang sudah diberikan melalui Ekaristi Kudus dan yang ada dalam sakramen Maha Kudus sekarang ini di depan kita ketika kita adorasi, mau mengatakan bahwa semua permohonan kita apapun itu sudah dijawab melalui hidup Allah yang telah diberikan melalui korban salib Kristus putranya yang dalam Roh Kudus dianugerahkan kepada kita, dalam Ekaristi dihadirkan, dalam adorasi kita sembah. Marilah saudara-saudari, kita tidak melihat Allah sekedar sebagai pengabul doa, karena Allah sejatinya sudah telah memberikan dirinya, hidupnya sebagai jawaban semua doa kita melalui korban salib Kristus yang menyelamatkan, dan itu mengatasi semua doa-doa konkret kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.